Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bisma Arif Nuriksan, mahasiswa dari Universitas Galuh Ciamis, semester 4, tingkat 2. Di video ini, saya akan sedikit membahas materi tentang saham. Ada beberapa pokok bahasan yang akan saya bahas di video ini. Pertama, pengertian tentang saham itu sendiri. Kedua, segmentasi saham berdasarkan satu perusahaan. Ketiga, laporan keuangan perusahaan X dalam 10 tahun terakhir, pengaruh naik turunnya saham, jumlah dan data saham berdasarkan abjad, istilah-istilah yang perlu diketahui dalam saham, dan yang terakhir, perbandingan antara menabung di bank dengan menabung di saham. Pertama, pengertian saham. Apa itu saham? Secara sederhana, saham adalah satu alat bukti atas kepemilikan dari suatu perusahaan. Bentuk dari saham itu sendiri biasanya adalah lembaran kertas, yang mana isinya menyatakan kepemilikan surat berharga tersebut. Jadi, saat seseorang membeli saham pada suatu perusahaan, maka sebenarnya orang tersebut sudah mempunyai hak atas satu aset dan juga pendapatan yang diperoleh dari perusahaan tersebut, sesuai dengan porsi saham yang dibelinya. Kesimpulannya, saham adalah satu dokumen berharga yang mampu menampilkan bagian kepemilikan dari suatu perusahaan. Kedua, segmen saham berdasarkan perusahaan. Seperti yang telah kita ketahui, saham adalah satu instrumen yang dapat diperdagangkan di pasar bursa. Jenis saham terbagi dua. Yang pertama, saham utama atau preferred stock. Saham utama memiliki ciri sebagai berikut. Tidak memiliki hak suara untuk menunjuk wakil direksi atau komisaris. Dan dividen yang diterima sudah pasti atau bisa dikatakan tetap setiap periodenya. Hak klaim lebih dahulu dibanding dengan saham biasa jika perusahaan tersebut dilikuidasi. Terakhir, dapat dikonversi menjadi saham biasa. Yang kedua ada saham biasa atau common stock. Merupakan jenis saham yang paling sering digunakan oleh emiten atau penerbit untuk mendapatkan dana dari masyarakat dan merupakan jenis yang paling populer di pasar modal. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Pertama, memiliki hak suara untuk menunjuk wakil manajemen atau komisaris. Kedua, nilai dividennya sangat tergantung dari keuntungan perusahaan melalui persetujuan rapat umum pemegang saham. Ketiga, hak klaim terakhir atas aset perusahaan jika perusahaan tersebut dilikuidasi. Terakhir, memiliki hak pemesanan saham terlebih dahulu sebelum saham tersebut ditawarkan kepada masyarakat umum. Lalu, bagaimanakah segmen pasar di Bursa Efek Indonesia? Segmen pasar terbagi 3, yaitu pasar reguler, yaitu segmen pasar yang pembentukan harganya melalui proses lelang dan secara terus-menerus berdasarkan kekuatan pasar. Lalu ada pasar negosiasi, yaitu pasar segmen di mana pasar pembentukan harganya dilakukan oleh negosiasi langsung antara perusahaan pialang dan perusahaan pialang beli. Terakhir ada pasar tunai, yaitu segmen pasar
di mana pembentukan harganya sama dengan pasar reguler. Pasar tunai ini sendiri biasanya terjadi apabila perusahaan pialang tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam penyelesaian transaksi di pasar reguler. Dan negosiasi pada harga hari bursa yang telah ditetapkan sistem pembayarannya melalui penyerahan uang secara tunai. Dan bisa dilihat, ini adalah contoh return saham satu perusahaan yang tidak akan saya sebut namanya dalam 10 tahun terakhir. Lalu, apa saja faktor-faktor yang memengaruhi naik turunnya suatu saham? Faktor tersebut kita bagi dua. Yang pertama, faktor eksternal. Yang pertama, kondisi fundamental ekonomi makro. Yang kedua, fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing. Ketiga, kebijakan pemerintah. Keempat, faktor panik. Dan terakhir, faktor manipulasi pasar. Lalu ada faktor internal. Yang pertama, faktor fundamental perusahaan. Kedua, aksi korporasi perusahaan. Dan terakhir, proyeksi kinerja perusahaan pada masa mendatang. Dan ini adalah jumlah dan daftar saham berdasarkan abjad yang sudah saya susun sebelumnya. Dimulai dari AC Hardware Indonesia, Bank MNC, Catur Sentosa Adiprana, DCI Indonesia, Morenzo, Hotel Vitra, Royalindo, dan lain-lain. Lalu, di sini saya sudah merangkum beberapa istilah-istilah penting yang harus diketahui dalam dunia persahaman. Yang pertama, istilah haka-haki. Haka, hajar kanan, ini merupakan strategi investor dalam membeli saham dengan masing-masing harga tertinggi di kolom over atau antrian jual supaya probability-nya mendapatkan saham yang diinginkan dengan harga yang lebih besar. Dan haki atau hajar kiri adalah strategi investor untuk memasang harga rendah pada kolom bid, antri beli, supaya sesegera mungkin saham tersebut dijual dengan harga yang rendah. Lalu ada bullish versus bearish. Bullish sendiri artinya adalah perusahaan menyebut harga suatu saham yang mengalami peningkatan dalam beberapa saat. Sering juga dikaitkan dengan tren naik suatu saham dalam periode tertentu. Sebaliknya, bearish merupakan istilah yang digunakan untuk saham yang mengalami penurunan saham dalam beberapa periode tertentu. Lalu ketiga ada blue chip. Saham blue chip merupakan istilah untuk saham yang besar, yang memiliki pendapatan stabil serta liability dalam jumlah yang cenderung sedikit. Blue chip memiliki reputasi nasional dan kualitas yang sangat baik dan sangat handal dalam mengelola perusahaan dalam kondisi ekonomi yang baik dan juga buruk. Lalu ada bid/ask. Istilah ini menunjuk pada jual beli dalam perusahaan lot atau satuan lot pada tiap harga.
Kolom bid mengarah pada pembelian, sedangkan kolom ask mengarah pada penjualan. Lalu, kita ada cut loss. Istilah cut loss merupakan tindakan investor untuk mencegah atau mengurangi kerugian yang lebih dalam. Apabila saham investor turun secara berkelanjutan, biasanya investor akan menjual langsung saham tersebut agar tidak mengalami kerugian yang lebih banyak tentunya. Lalu ada corporate action. Aksi korporasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh emiten atau perusahaan terbuka yang akan berdampak secara langsung pada perubahan harga saham. Aksi korporasi seperti ini, contohnya adalah pembelian saham kembali, membeli saham perusahaan lain, melakukan merger dengan perusahaan lain, pembagian dividen, right issue atau penerbitan saham baru, dan lain-lain. Lalu ada capital gain or loss. Capital gain merupakan istilah yang digunakan untuk selisih beli dan jual jika memperoleh untung atau laba dari hasil beli. Sedangkan capital loss adalah selisih harga jual beli yang didapat dari hasil beli yang akhirnya mendapatkan hasil yang rugi. Lalu ada perbandingan antara menabung di bank dan menabung di saham. Dilihat dari fungsi, menabung biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, di mana sewaktu-waktu Anda bisa mengambil uang tersebut. Sedangkan investasi di saham tentunya, penanaman modal atau penyimpanan uang dalam jangka panjang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan lebih besar di masa yang akan datang. Dilihat dari resiko dan bunga, jika kita menabung di bank, kualitas penyimpanan uang pasti terjamin. Keuntungan yang didapat oleh bunga tidak terlalu besar dan biasanya ditambahkan pada bunga tabungan tahunan. Jika menabung di saham, dalam tanda kutip investasi, resiko kerugian lebih tinggi. Bahkan ada kemungkinan uang yang Anda investasikan akan habis jika satu perusahaan itu mengalami kerugian. Dilihat dari bentuk dan jenis produk, menabung di bank umumnya yang digunakan adalah uang. Bisa disimpan di bank, koperasi, bisa dalam bentuk tabungan maupun deposito. Sedangkan menabung di saham, bentuknya adalah aset real, misal dalam bentuk emas, atau aneka produk barang-barang properti. Investasi dalam bentuk keuangan di pasar modal bisa dalam bentuk saham, obligasi, dan reksadana. Baik, sekian pemaparan materi kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.